Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Kalsum, NIM 2019 A1H105 kelas 3C PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran mengenai teori-teori pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Ibu akan mengajar mengenai teori-teori pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali semuanya dengan membaca doa. Satu orang Ibu minta untuk pimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan tanyakan dulu kepada murid-murid semua, apakah kalian sudah bisa menerima pembelajaran hari ini atau tidak? Alhamdulillah ya, udah siap semua. Baiklah, Ibu lanjut saja mengenai materinya. Di sini ada macam-macam mengenai teori pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan teori pembelajaran behaviorisme. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu pembelajaran behaviorisme? Belum ada yang tahu ya. Gini, Ibu akan menjelaskan teori pembelajaran behaviorisme, di mana pembelajaran behaviorisme ini adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya seperti siswa belum dapat berhitung perkalian. Ibu memberikan contoh seperti ibu akan memberi kalian contoh-contoh dari permasalahan perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kalian akan menghitung dan memecahkan masalah tersebut. Terus, walaupun ia sudah berusaha giat dan walaupun kalian sudah giat untuk melakukan proses penghitungan, tapi jika kalau kalian tidak mengerjakan, tidak bisa berhitung pembagian, pengurangan, dan perkaliannya, maka itu belum dikatakan sudah belajar. Yang kedua, teori pembelajaran kognisi. Teori pembelajaran kognisi, di mana teori pembelajaran kognisi ini ialah yang lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil itu sendiri, belajar itu sendiri. Teori kognitisme memandang bahwa belajar tidak sekadar hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, akan tetapi belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kritis. Contohnya, Ibu akan memberikan contoh seperti Ibu akan memberikan soal matematika mengenai tentang pembelajaran, di mana siswa harus dapat membedakan bentuk antara bentuk kotak, ini bentuk kotak atau bentuk segitiga. Kalian harus tak mengetahuinya dan harus benar-benar bisa. Jadi kalian dapat memecahkan permasalahan dengan sendirinya. Yang ketiga, teori pembelajaran konstruktivisme, di mana teori belajar ini adalah sebuah proses di mana siswa membangun ide-ide baru dan konsep berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki dan sebelumnya miliki, dan dapat disebut juga sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa yang
Disebut juga sebagai pembelajaran yang terpusat pada siswa, yang memfokuskan perhatian dan cara siswa belajar. Contohnya seperti guru akan memberikan beberapa soal dan siswa akan memecahkan masalah itu sendiri, dan guru hanya bisa mengamatinya, memberikan arahan. Yang keempat adalah sosiokognitif, di mana sosiokognitif ini ialah memandang bahwa belajar merupakan hasil dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Seperti contohnya, ketika pada saat guru memberikan latihan atau pekerjaan kelompok, disitulah siswa lebih aktif dan dapat berinteraksi langsung dengan teman sebayanya, teman kelompoknya. Itu contoh dari sosial kognisi. Dan yang terakhir adalah teori pembelajaran humanisme, di mana pembelajaran teori humanisme ini memandang bahwa kelebihan belajar lebih dipengaruhi dengan sikap, kebutuhan, motivasi, dan tujuan diri sendiri. Contohnya seperti guru seorang guru wajib memberikan kata-kata motivasi seperti bermain atau enggak, dalam sebuah permainan bernyanyi atau permainan seperti apa itu yang diterapkan oleh guru, pasti di dalamnya ada tersimpan motivasi sehingga mereka dapat lebih semangat lagi untuk belajar. Demikian pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.